Anda masih bersama Prime Time Talk, pemirsa. Kali ini bersama saya, Ani Rahmi. Presiden Joko Widodo menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Setelah menggelar pertemuan tertutup selama 2 jam, Prabowo mengajak Jokowi untuk berkuda bersama. Apa sesungguhnya makna dari pertemuan antara Jokowi dan Prabowo ini? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami dari Jakarta, dari kantor Indobarometer, pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari. Selamat malam Pak Kodari. Selamat malam Mbak Ani. Ya, kita akan mendiskusikan lebih jauh tentang politik diplomasi kuda Jokowi Prabowo. Tapi sebelumnya ada informasi sedikit Pak Kodari. Prabowo dan Jokowi keluar dari dalam rumah sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Penampilan Jokowi sudah berbeda. Jokowi mengenakan pakaian dan aksesoris mirip koboi. Ya, pemirsa, terlihat setelah pertemuan dengan Prabowo ini, Presiden Joko Widodo menunggangi salah satu kuda kesayangan Prabowo bernama Salero. Sementara Prabowo menunggangi kuda bernama Principe. Bahkan keduanya melayani sesi wawancara dengan wartawan sambil berkuda. Presiden soal di sebelah kanan apa? Ya. Presiden itu ya. Pada saat saya datang ke Pak Prabowo 2 tahun yang lalu di Kertanegara, Kebayoran, saya menyampaikan bahwa saya janji saat itu akan datang di tempat tinggal beliau di Hambalang ini. Hari ini saya memenuhi janji itu. Kenapa memilih waktunya mendekati tanggal 4 ini, Pak? Apa karena biar agak ini redam nanti demonya? Ya, pas-pas saja lah. Tapi yang jelas tadi kami berbicara banyak hal, terutama yang berkaitan dengan makro bangsa dan kebangsaan kita, juga makro yang berkaitan dengan politik kita, makro yang berkaitan dengan ekonomi kita. Beliau banyak sekali memberikan masukan-masukan dan pemerintah kita sangat menghargai apa yang tadi disampaikan oleh Pak Prabowo. Saya kira itu. Misalnya apa, Pak? Nanti beliau biar menyampaikan, Pak Prabowo langsung yang menyampaikan. Ngobrol apa sama Pak sampai sekitar 2 jam, pasti ada pembicaraan yang signifikan nih. Iya, 2 jam, tapi yang banyak Makan nasi goreng. makan nasi gorengnya tadi. Apa Prabowo ada yang disampaikan Pak terkait kedatangan Bapak Presiden Pak? Ya apa? Merasa sangat dihormati, ya, kehormatan besar beliau datang, dan juga saya ingin juga ya menyampaikan bahwa saya hubungannya baik sama beliau. Pernah rival, ya kan? Tapi beliau juga baik sama saya baik sama. Jadi komunikasi itu baik, dan saya kira itu bagus ya dalam budaya bangsa. Kita selalu boleh berbeda pendapat, kadang-kadang tajam. Ya, saya juga terang-terangan sama menteri-menteri beliau, sama beliau juga, Pak. Kadang-kadang Gerindra keras, karena kita bertanggung jawab kepada konstituen kita. Tapi di ujungnya kita punya kepentingan yang sama, NKRI, kita ingin menjaga. Dan dari awal juga saya sampaikan, saya yakin beliau sebagai patriot, keinginan beliau juga yang terbaik untuk bangsa. Saya patriot, saya ingin yang terbaik. Jadi dalam hal-hal tertentu ya kita harus
ketemu dan kita harus menyampaikan, dan beliau sangat terbuka, beliau minta pandangan saya tentang beberapa hal. Ya Pak Kodari, sepertinya saya sendiri melihat pertemuan antar dua tokoh bangsa ini ada rasa senang begitu, ada kehangatan dan ada keakraban di pertemuan siang ini. Tapi apakah Anda sudah mendapatkan informasi sebetulnya apa yang dibicarakan selain yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo tadi, ada soal kebangsaan, politik, ekonomi, apa sebetulnya yang agenda yang dibawa dalam pertemuan kali ini? Ya, pertama saya kira memang Pak Jokowi ini suka belusukan ya. Jadi dia suka belusukan, bukan cuma belusukan ke masyarakat tapi juga belusukan ke elit. Jadi ini salah satu belusukan elitnya Pak Jokowi. Dan kita lihat Pak Jokowi sudah melakukan belusukan elit itu menjelang pelantikan beliau sebagai presiden dan wakil presiden bersama Pak JK. Yang tadinya diinformasikan bahwa akan ada demo dari pendukung Prabowo Hatta, yang terjadi kemudian setelah belusukan itu jangankan demo, malah Pak Prabowo dengan Pak Hatta ikut menghadiri acara pelantikan Pak Jokowi dan Pak JK. Dan itu tentu saja merupakan suatu rahmat, suatu berkat, karena kemudian yang terjadi setelah itu adalah rasa persatuan, kesatuan, dan rasa aman yang menurut saya luar biasa. Karena mengingat rivalitas yang cukup intens pada masa pemilihan presiden, dikhawatirkan pelantikan Jokowi JK akan menjadi puncak kerusuhan. Tetapi yang terjadi justru adalah rekonsiliasi politik. Nah, saya kira itu salah satu yang bisa kita katakan mengenai pertemuan Jokowi dan Pak Prabowo. Yang kedua, hari lagi akan ada demo besar Pak Kodari. Ya, 4 hari lagi akan ada demo besar, dan salah satu tokoh yang paling keras begitu, bahkan mengirimkan surat langsung kepada Pak Presiden Joko Widodo adalah salah satu tokoh dari Gerindra yang menyatakan bahwa ini tidak terkait dengan SARA dan juga hal-hal yang ditakutkan lainnya begitu. Apakah pertemuan ini juga dalam rangka untuk meredam atau merangkul Prabowo beserta partai politiknya dan barangkali juga koalisi poros Hambalang begitu? Tafsir seperti itu tidak bisa dihindarkan ya. Saya kira memang diantisipasi bahwa 4 November ini akan jadi peristiwa besar. Itu kita bisa lihat dari pihak kepolisian yang mengerahkan dukungan bantuan secara besar-besaran, demikian juga dari pihak TNI. Mungkin kalau mau dikatakan kaitannya dengan pilkada, pertama ya pilkada serentak di 2017, kampanyenya sudah mulai di pekan ini. Dan tentu saja ada kerawanan-kerawanan yang kemudian harus diantisipasi. Mengenai 4 November tentu tidak terhindarkan. Kita lihat bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo sendiri memberikan pernyataan terkait dengan 4 November. Apakah kemudian itu bermaksud meredam suratnya Pak Fadlizon atau tidak? Saya kira bisa punya tafsir seperti itu, tetapi paling tidak apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo adalah bahwa jangan sampai bangsa menjadi terpecah belah, apalagi oleh masalah-masalah SARA. Dan ya memang peristiwa 4 November itu bisa dilihat dari macam-macam kacamata. Tetapi menurut saya tidak bisa dihindari kesan bahwa memang ada faktor politik dan agama yang tampil pada rencana unjuk rasa tanggal 4 November yang akan datang. Dan yang dikhawatirkan sebetulnya bukan unjuk rasa itu sendiri, tetapi kemudian unjuk rasa itu katakanlah ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik yang selama ini bertentangan dengan prinsip dasar Bhinneka Tunggal Ika. Jadi saya kira kalau kita bicara pilkada DKI sebetulnya kan sesuatu yang biasa-biasa saja, rutin, reguler. Tetapi kemudian ada momentum yang dikhawatirkan akan ditumpangi oleh kekuatan-kekuatan politik yang lain. Pak Kodari, menurut kacamata Anda, apakah kasus ditunggangi ini yang mungkin akan terjadi di tanggal 4 November nanti? Kesan seperti itu tidak bisa dihindari ya. Jadi dalam politik itu sering ada gium, the enemy of my enemy is my friend gitu. Jadi lawan saya itu adalah teman saya begitu. Jadi kekuatan-kekuatan politik yang selama ini mungkin
berbeda, tetapi menemukan semacam momentumnya untuk jalan bersama pada kesempatan kali ini. Yang kita sering dengar misalnya ada analisa bahwa kekuatan politik yang dominan di Indonesia, yaitu kekuatan politik Islam yang modern, dan dalam hal ini tidak harus partai politik tetapi juga ormas. Kemudian lalu kemudian ada kekuatan politik Islam yang lebih konservatif. Nah, ada yang mengatakan bahwa kekuatan Islam politik yang lebih konservatif seperti menemukan momentum pada dinamika politik pilkada pada akhir-akhir ini, terutama di Jakarta. Dan sentimen-sentimen semacam itu yang kemudian menyatukan dua kelompok yang selama ini sebetulnya terpisah. Baik. Nah, ini yang mungkin ingin diantisipasi atau ingin dihindari supaya jangan terjadi pada 4 November dan setelahnya. Baik Pak Kodari, saya harus jeda terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa, Prime Time Talk akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Diplomasi kuda Jokowi Prabowo, topik itulah yang tengah kita perbincangkan pada malam hari ini. Di ujung telepon ada Pak M. Kodari, pengamat politik, juga ada Supratman Andi Aktas, anggota DPR RI dari fraksi Gerindra. Saya menyapa ke Pak Supratman. Pak Supratman, selamat malam. Selamat malam, selamat malam Pak Kodari. Iya, Pak Supratman, bisakah Anda ceritakan atau sampaikan bocorannya lah, 2 jam di dalam sambil makan nasi goreng, apa saja yang dibicarakan? Jadi pertama saya mendapat kabar, saya di SMS oleh Pak Hasyim, ya Pak Hasyim, adiknya Pak Prabowo tadi pagi bahwa akan ada pertemuan sama Pak Jokowi yang kebetulan memang akan hadir ke Hambalang. Tetapi karena berhubung sesuatu dan lain hal saya tidak bisa hadir ke atas. Tetapi intinya begini, Pak Jokowi hadir itu kan juga memang salah satu yang pernah beliau janjikan akan mengunjungi Pak Prabowo ke kediaman beliau di Hambalang. Dan hari ini itu mendapatkan momentum. Saya yakin dan percaya ini adalah sebuah pertemuan antara kedua tokoh bangsa kita yang perlu kita sahuti dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul akhir-akhir ini. Tetapi intinya adalah ini adalah kebesaran jiwa kedua tokoh bangsa kita dalam rangka untuk menemukan sebuah momentum dalam rangka memperbaiki tatanan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara kita. Ya. Bahwa proses penyelesaian segala sesuatu dari problem-problem yang timbul akhir-akhir ini itu memang memerlukan sebuah komunikasi politik yang intens di antara tokoh-tokoh bangsa. Bukan hanya antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, tetapi tentu dengan seluruh tokoh-tokoh bangsa kita yang lain. Nah, butuh kearifan oleh semua tokoh bangsa dalam rangka menyikapi semua persoalan-persoalan kebangsaan. Tetapi intinya adalah kemudian bagaimana kemudian persoalan-persoalan yang kita hadapi, baik dari sisi politik, ekonomi, itu tentunya dalam hal ini pemerintah tentu tidak mungkin bisa menyelesaikan sendiri tanpa dukungan seluruh elemen maupun partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat. Dan ini yang coba untuk diramu oleh kedua tokoh kita, dan ini memperlihatkan kebesaran jiwa baik Pak Prabowo maupun Pak Jokowi dalam rangka menemukan sebuah momentum politik untuk menata kehidupan bangsa kita ke depan. Itu yang paling intinya. Nah, oleh karena itu, tentu Pak Prabowo dalam posisi memberi saran sedemikian rupa, baik dalam rangka perbaikan ekonomi maupun kondisi politik kita, termasuk dalam hal ini adalah penegakan hukum. Nah, ketiga hal inilah yang coba untuk dimaksimalkan, dibicarakan, kemudian kita menemukan jalan yang terbaik supaya keutuhan bangsa dan negara ini bisa tercapai. Itu saya pikir inti daripada pertemuan yang tadi dilaksanakan. Ya, meskipun tidak diakui secara jelas begitu, tapi pertemuan ini juga membicarakan tentang demo pada tanggal 4 November nanti, 4 hari lagi. Sebetulnya sikap Gerindra terhadap demo 4 November, rencana demonstrasi atau unjuk rasa 4 November nanti seperti apa? Sebenarnya tidak ada masalah ya, demo itu kan hak konstitusional dan itu diakui, baik Pak Prabowo maupun Pak Jokowi itu mengakui bahwa ini adalah hak konstitusional warga negara Indonesia untuk bisa menyalurkan aspirasinya. Nah, oleh karena itu yang dibutuhkan adalah sikap kenegarawanan pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang sesungguhnya akarnya sudah ditahu. Nah, itu tetap harus bisa dipecahkan. Nah, oleh karena itu menurut saya adalah hal-hal yang berkaitan dengan demo, kita sudah tahu tuntutannya seperti apa. Dan kalau ini bisa disikapi secara bijak oleh pemerintah, harusnya sih demo yang terjadi di 4 November tidak perlu ditakutin. Saya yakin umat Islam di Indonesia penuh keinginan untuk menjaga stabilitas keamanan di Republik ini itu terjaga sedemikian rupa.
Dan kedewasaan itu sudah ditunjukkan. Demo Jumat yang lalu juga menunjukkan bahwa ternyata masyarakat kita, umat kita itu luar biasa. Walaupun dalam perasaan ada yang tersakiti, tetapi itu bisa diantisipasi oleh semua peserta demo dan tidak terjadi apa-apa. Nah, yang kita khawatirkan adalah kalau kemudian ada yang menunggangi aksi demo yang akan datang ini dalam rangka memecah belah. Ini yang harus diantisipasi oleh aparat. Baik aparat TNI maupun Polri yang kebetulan bisa bekerja sama dalam rangka menghadapi demo 4 November yang akan datang. Oke. Tapi intinya buat kami sebenarnya satu. Maksud saya, bagaimana kemudian independensi kepolisian dalam rangka menyelesaikan persoalan penistaan agama ini itu bisa segera diselesaikan. Tidak usah lagi menunggu segala sesuatu karena ini masalah sesuatu yang sesungguhnya sangat mudah untuk bisa dipahami. Baik. Lakukan proses hukum sebagaimana mestinya supaya efek-efek yang kemungkinan timbul dari demo yang akan datang itu bisa kita eliminir. Baik. Oleh karena itu butuh kebesaran jiwa bagi kita semua. Ya, ini baik. bukan soal sara ya, bukan soal sara, tetapi bagaimana kemudian ada benih-benih itu yang harus segera untuk bisa dikikis dan itu bisa dilakukan. Oke, termasuk baik. salah satu Mbak Enda ya, satu hal menurut saya keinginan ulama untuk bertemu Presiden Jokowi itu sebaiknya disikapi saja. Apapun yang termasuk dalam hal ini surat dari Pak Fadlizon kepada Presiden yang menyangkut itu, menurut saya ini untuk mempercepat Presiden terima saja para ulama untuk menyampaikan aspirasi itu supaya bisa meredam segala sesuatunya yang kemungkinan. Baik Pak Supratman. Pak Supratman, kami harap bisa tetap bersama kami, namun saya harus jeda terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya setelah news update. Dan Pak Kodari juga kami harap masih bisa tetap bersama kami. Terima kasih dan Prime Time Talk akan kembali, pemirsa tetaplah bersama kami.